Kalau malam boleh, kalau siang nggak boleh. Kalau malam bebas dah. Habis terawih, habis maghrib, ngancem rumahnya. Ya. Terus bagaimana kalau kita kesel? Jadi ada orang-orang kita nih, orang-orang babangkan lagi puasa, terus adu omongan, kesel. Oh, kesel gara-gara lu batal puasa. Enggak batal, ya, ya batal puasa lu madang kan? Madang. Yang membatalkan itu madang, bukan keselnya. Ya, untuk madang rokok jadi alasan. Marah, ya, kesel, enggak membatalkan puasa, tapi menggugurkan pahala puasa. Ya. Jadi jangan disamaratain, ya. Madang, minum, sama hubungan badan itu yang membatalkan puasa. Kalau berantem, ya, adu mulut, kita cekcok, suami istri atau tetangga atau orang lain, kita marah-marahan tuh, adu mulut, kesal, bawa emosi, tidak membatalkan puasa. Ya, orang membatal, cuma gugur pahalanya. Ya lakok, tapi tetap harus wajib dikerjain. Tinggal malah lebih parah lagi dosanya. Main batal berantem. Main batal begitu, nah, alasan kalau main batal nyari gara-gara berantem. Ya. Begitu ya, bahannya mudah-mudahan nanti ini langsung catat. Jadi tadi tidak mau bersama seperti sholat Jumat, ya. Ketika khutbah ngobrol, nggak batal sholat Jumatnya, nggak batal. Apa ketika khutbah Jumat dia masih nongkrong di rumah Pak Ustadz Samsudin naik rokok, gitu misalnya. Terus ketika khutbah kedua, Omar baru ikut sholat, nggak batal sholat Jumatnya, nggak batal, cuma gugur pahalanya. Karena termasuk dari rukun sholat Jumat itu khutbah belum didengerin, dia jangan bergerak. Tapi ketika dia merokok atau ngobrol, sholat Jumatnya nggak batal, cuma gugur pahalanya. Udah salah, ngambek lagi. Udah salah, ngambek lagi pulang. Dia pulang orang pertama apa? Lebih parah lagi, gitu ya. Jadi mendingan dikerjain walaupun gugur, ya, walaupun nggak dapat apa-apa, tetap harus dikerjain. Sama seperti kita minum obat, mau ada jaminan kita minum obat sembuh. Ya, minum aja udah bismillahirrahmanirrahim. Ya, atau kalau kita periksa ke dokter terus dikasih obat, emang itu ada jaminan sembuh? Nggak ada. Ya, belum tentu sembuh, kan tetap harus diminum kalau pengen sembuh. Sama dengan ibadah tadi yang sudah dijelaskan, ya. Sama dari ibadah puasa, gugur itu, nggak masalah, kerjain baik. Ya, mau gugur mau enggak itu urusannya Allah. Puasa itu pahalanya Allah langsung yang membayar. Ya. Jadi Allah langsung yang membayar pahala. Kalau sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah-sunnah yang lainnya, qabliyah, ba'diyah, ya, itu dicatat sama malaikat, pahalanya sekian, 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 ada rumusnya, udah dikasih sama Allah. Tapi kalau puasa, Allah langsung yang membalas.
kenikmatan bertemu langsung dengan Allah. Jangan sekarang, harap-harap kita ketemu kayak sekarang lagi. Kalau kita pengen ketemu sekarang udah kurus habis, ya mati. Ya, kalau begitu berpuasa dan besok ketemu Allah langsung sekarang. Allah turun langsung kemari, siapa yang ketemu? Hebat aman. Udah kalau Allah turun, ya aman. Habis sudah DPR, ya. Tamat, selesai ya, dunia. Pernah diceritakan Nabi Musa, ya, pengen ketemu Allah, tapi cuma bisa mendengar suaranya aja. Maka Nabi Musa dapat gelar kalamullah, yang hanya mampu bercakap-cakap kepada Allah. Ya. Wahai Musa, kalau aku turun ke bumi, ke dunia, sungguh dunia tidak akan sanggup, ya, nggak akan sanggup apa dengan kehadirannya Allah. Baru cahayanya aja, cahayanya gunung Tursina di sebelahnya langsung lumer kayak bubur. Maka saat itu juga Nabi Musa pingsan. Itu baru cahayanya Allah. Belum Allahnya langsung. Jangan dibayangin Allah bagaimana, ya. Jangan dibayangin. Jangan bahaya. Dia bahaya termutan. Jangan suruh-suruhin. Terus selanjutnya dipercepat 29 Terawih. Terawih yang seperti biasa juga, ya, nggak ada yang aneh-aneh, udah diajari dari guru ke guru kita, yang insya Allah nyambung ke Rasulullah SAW dari ajaran malaikat Jibril, perantaranya Allah, gitu ya. Jadi guru nyambung sampai kepada Rasulullah. Rasulullah dapat dari malaikat Jibril perintahnya dari Allah. Ya. Itu sholat tarawih dikerjakan dua. Ya. Itu mau terserah mau jadi 8 rakaat ataupun mau 20 rakaat. Ya. Bahkan di Madinah ada yang melakukan 36 rakaat. Jadi sepelit-pelitnya orang sholat tarawih yaitu orang yang sholat 8 rakaat, saudara-saudara. Gitu ya. Cuma jangan juga diomongin, bisa jadi dia sholat 8 rakaat di masjid, di rumah dia ditambahin sendiri, ya. Nambah lagi tidur, maksudnya bukan sholat tarawih. Ya. Ya, ada. Jadi 8 di 11 dapat 3 witir. Witir diajarin sama guru-guru kita 2-1. Udah berbeda tuh. Ya, pakai banyak-banyak pemahaman, nonton pakai banyak-banyak usulan. Gimana kalau diringkas aja 3? Enggak, 3 dapatnya dari mana? Saya dari guru saya, dari gurunya ke gurunya lagi itu 2 rakaat, kemudian 1 rakaat. Itu yang mu'tabar, yang terkenal, yang masyhur, yang udah biasa dilakukan dan juga diajarkan, ya, oleh guru-guru kita, membedakan supaya membedakan antara sholat maghrib dengan sholat witir, gitu ya. Mau sholat maghrib kita witir langsung 3 rakaat, yaudah ntar kalau begitu ada lagi pemahaman, nggak usah pakai tahiyat awal, langsung kita langsung berdiri 3 rakaat. Jadi nggak usah pakai tahiyat tuh, dapat 2 rakaat tahiyat, nggak usah langsung berdiri kayak terus rakaat 3 baru tahiyat. Nggak usah ribet-ribet, kerjain baik apa yang udah diajarin sama guru-guru kita. Karena ntar ada yang tanggung jawab. Misalnya kita salah, ntar di yaumil akhirat ada yang tanggung jawab kita
Misalnya itu disalahin sama kita, dia juga nanya, saya juga diajarin sama guru saya. Kalau kitanya sok tahu dapat dari buku misalnya, ataupun dari YouTube tuh kayak gitu, Google, mau kita tanggung jawab belum tentu mau, ya. Tapi kalau kita belajar langsung, ya, dan praktek langsung, insya Allah ada yang tanggung jawab. Itu namanya syafaat, ya, termasuk daripada syafaat Nabi itu melalui guru-guru kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan sesuai dengan keilmuan yang disampaikan, itu ya. Jadi 2 rakaat sekali salam lebih simpel dan juga lebih ringan. Kalau kita 4 rakaat takutnya lupa. Ini udah berapa rakaat ya? Ya, jadi kalau 2 rakaat, kadang-kadang 2 rakaat juga lupa. Apalagi 4. Itu ya. Jadi lebih dikasih kemudahan, nikmat oleh Allah, oleh Rasulullah, ya. Dua aja, ya. Oleh Rasulullah, ya, tahdus bin nikmat, syukurin, kita syukuri alhamdulillah, terus jalanin, enak, ya, nggak ada yang ribet. Jadi sholat tarawih 2 rakaat, dia mau 8 rakaat terus witir 3 rakaat, silakan, Rasulullah melakukan, ya. Kemudian ada yang 20 ditambah 3 witir jadi 23, sama Rasulullah pun melakukan. Ada lagi yang 36 ditambah 3 witir jadi 39 rakaat, boleh. Rasulullah lebih banyak sholat sunnahnya cuma di rumah. Kalau Rasulullah sholat tarawih 30 atau 20 rakaat di masjid, takutnya ngeberatin umatnya. Tuh harus segitunya pikirin, ya. Rasulullah itu sholat tarawih di masjid ketika tahun 2 Hijriah di Madinah cuma 3 hari, ya, 3 hari di masjid. Setelah itu sholat di rumah. Maksudnya apa? Takut nanti menjadi suatu kewajiban yang 5 waktu. Baik sekarang kita udah bolong, aku ayo. Nah, yang 5 waktu baik romanya kadang-kadang kita undur-undur, tak dulu, ya, tar, coba aja, tar dulu, masuk dulu, ya, tar sok. Apalagi sholat tarawih misalnya diwajibin, itu yang ditakutin oleh Rasulullah, maka Rasulullah sholatnya di rumah. Kemudian di zaman Sayyidina Umar, ya, bukan maksudnya Umar, itu orang sholat tarawih pada masing-masing. Tak sholat tarawih sendirian, sholat sekelompok ada yang ber-4, ber-5 tarawih, terus di sini ada yang tarawih 10 orang. Maka ditunjuklah 1 orang, Ubay bin Ka'ab, ya, Ubay bin Ka'ab, Ubay, lu jadi imam, bahasa kita baik, bahasa bapak kan, pimpin tuh orang kumpulin jadi 1 sholat sunnah tarawih berjamaah. Tuh ya. Jadi kalau dia ngomong bid'ah, orang di Mekah sekarang sama itu melakukan bid'ah tarawih, ya, karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sholat berjamaah tarawih. Tapi di Mekah sholat berjamaah tarawih melakukan bid'ah, karena itu perbuatan Sayyidina Umar dan para sahabat pun gak ada yang, wah ini gak ada di zaman Nabi, gak boleh bid'ah. Makanya bid'ah itu ada yang dinamakan bid'ah hasanah, ya, ada yang dinamakan bid'ah sayyi'ah.
bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk, hal yang baru. Di zaman Nabi kan tadi dikatakan, diceritakan sholat tarawih, Nabi sholat sendiri di masjid. Sama di zaman Sayyidina Abu Bakar ketika pemimpin, tapi ketika di zaman Sayyidina Umar, maka berinisiatiflah Sayyidina Umar dikumpulin orang sholat tarawih berjamaah. Dan dikatakan oleh Sayyidina Umar, inilah bid'ah yang terbaik, bid'ah yang baik, maksudnya bid'ah hasanah, hal yang baru tapi enggak merusak ajaran Nabi. Sholatnya sama, rakaatnya sama, bedanya cuma bareng-bareng aja. Daripada berantakan kita sholat tarawih satu masjid, itu ribet bedanya. Maka dikumpulin biar bareng sholat tarawih berjamaah. Ya, itu bid'ah hasanah. Nah, makanya kalau di video YouTube ngomong bid'ah di Mekah tempatnya bid'ah. Ya. Ketika sholat tarawih sama berjamaah, itu juga pernah dilakukan lagi. Terus bagaimana dengan yang sholatnya cepat sama sholatnya lama? Jangan didebat-debatin. Ada kembali lagi, ada gurunya. Yang cepat ada penggemarnya, anak muda. Anak muda pasti yakin, wah, Bang Anu menjadi imam sholat Baca. terus pas dia dibaca di bawah, Imamnya sampai dia. iya, wah imamnya Pak Anu, udah habis bisa pulang. Ya, yang lama ada juga penggemarnya, bapak-bapak, ibu-ibu, gitu ya. Nomor semua, ya. Jadi ngambil jalan tengahnya, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Tapi kalau saya kayaknya cepat. Itu juga kata ulah masih lama memang gitu. Ya. Jadi cepat ada ilmunya, ya. Yang penting dia tahu tajwid bacaan, rukun-rukun sholat, tajwid bacaan, mana yang wajib sholat, mana yang sunnah sholat. Terus rukun-rukunnya, ketika rukun cukup sekali baca subhanallah, cukup, itu udah masuk tumanina, ya, udah masuk tumanina tuh. Apa istirahat sebentar. Jadi ketika sudah makanya jangan sok tahu. Kalau tahu apaan itu sholat jumlah orang itu mah itu nggak masuk tumanina haji. Makanya jangan komentar baik, ini komentar ini salah, itu salah, yang benar dia wewe. Nah, Alhamdulillah. terus sama sujud pun sama, subhanallah, udah bangun Robi Firli sujud lagi, subhanallah, bangun. Terus at-tahiyatul mubarakatus sholawatut, itu bisa disingkat at-tahiyatul lillah. Jadi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disingkat itu at-tahiyatul lillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya cepat bacaannya. Itu bacaannya apa ya? Apa perlu baca-bacaan dia? Betul. Karena ngaji dari lalu mentok-mentok, ya. Maka ikutin sesuatu dia juga nggak ikutin hawa nafsu, ikutin dari guru-gurunya, diajarinnya begitu. Ini kok
kita sholat tarawihnya cepat. Saya diajarin sama guru saya begini, bacaannya begini, cukup ini aja yang dibaca, gitu, ya. Dan bacaan yang lama, ya nggak masalah juga, jangan didebat-debatin, ya. Kembali lagi, masing-masing ada penggemarnya. Yang cepat anak muda penggemarnya, yang lama aki-aki nenek-nenek. Ya, masing-masing ada penggemarnya. Jangan didebat-debatin, jangan disalah-salahin. Yang penting ada gurunya. Ya, ada gurunya yang ngajarin. Itu ya, karena Rasulullah pun pernah melakukan sholat sunnah cepat. Ya, tapi bukan sholat tarawih. Ya, sholat sunnah cepat. Membaca pakai kado, cepat dia. Ya, jadi bahkan Rasulullah pun pernah sholat pakai kaos doang. Ya, jadi kan ada yang fanatik banget butuh pakai peci hitam, atau pakai peci putih, baju koko. Masing-masing ada sunnah. Rasulullah sunnah duduk, minum, duduk, ya Rasulullah melakukan. Tapi ketika berdiri pun Rasulullah pernah minum juga, mencontohkan sunnahnya. Jadi jangan didebat-debat ini cuma masalah muamalah, dan begitu pun dengan puasa Ramadan dan juga sholat tarawih. Selama tidak keluar dari syariat, ya, selama tidak keluar dari syariat yang diajarkan oleh Rasulullah dan 4 mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, udah kerjain baik, laksanakan masing-masing. Gak usah pakai debat-debatin, laksanakan sebaik-baiknya, ya, sebagus-bagusnya. Kita masing-masing ada gurunya, gak usah berdebat-debat. Yang disorong 8 rakaat silakan, 11 rakaat yang di sini 23 silakan. Yang penting, yang paling utama apa? Ngejalani, ya. Ntar berdebat-debat di warung kopi. Oh, puasa bagaimana sih mulai dari Senin? Kan kita belum pemerintah hari puasa. Berarti itu hari Rebo udah mulai puasa. Di warung kopi, bari rokok, bari ngopi.
jika terduga disengaja ataupun tidak disengaja. Bahkan para ini mah beda-beda pendapat masalahnya kan. Pak, ada ulama mengatakan, ada ulama ini mengatakan. Jadi saya ambil jalan tengahnya, mayoritas mengatakan jika dia kuat, sama seperti orang tua, orang yang tua, orang yang pikun. Orang yang namanya pikun itu penyakitnya lupa. Ketika puasa, bulan puasa dia makan, ya udah diganti dengan fidyah, ya, beras. Diganti dengan beras. Karena udah pikun. Gak mungkin orang yang udah pikun kita paksa ke puasa. Pak, misalnya bapak kita pikun atau mak kita pikun, mak puasa. Di orang pikun dipaksa, gimana sih? Ya, itu berarti kembali lagi kepada situasi dan kondisinya. Ya, kayak tadi atau anak kecil yang belum balik dipaksa, nggak ada, yang ada tarbiyah, pembelajaran, ya, belajar supaya kuat puasa, supaya tahu ini syariat Islam dijalani. Ketika lemas itu misalnya matanya pada celong itu bocah nggak kuat puasa dia batal, bibir pada biru pada pecah dia batal, jangan dipaksa. Tapi biasanya orang tua banyak triknya, diajak main, diajak naik motor kemana sampai maghrib, ya kayak dari Pak. Cuma yang diajak kemana anak itu menjaga aja. Ngomong bukan anak ya. Ya banyak triknya supaya anak kita yang belum balik bisa kuat buat puasa Ramadan. Ya, bagaimana kira-kira Pak Kiai dapat diterima? Apakah masih mengganjal? Ada lagi? Nanya Pak Ustaz. Ya. Perbedaan puasa orang yang kerja berat sama yang orang kerja yang ringan, misalnya biasa gitu kan puasanya. Kalau kita kan apa perbedaannya amalnya? Bedanya di pahalanya, di ganjarannya. Ya, pasti beda lah. Cuma orang kelihatan. Ya, dia itu lah. Ya, boleh curhat dikit boleh. Ya, kalau staf kelurahan itu dia aset baik. Alanya dikit. Karena nyaman. Pasti kuat setahun lah itu mah. Kita kalau lagi gitu, lu puasa setimur lah, lu kuat setahun lah gitu. Cuma beda sama orang yang kulit gitu, misalnya panas kerjanya, terus sampai sore, ya dari jam 8 sampai jam 4. Ya, ataupun di nyawa beda, pasti beda, ya bedanya di apanya, di pahalanya. Itulah rahasianya Allah. Kalau ikhlas. Iya, kalau ikhlas, nah, makanya dan seandainya nggak kuat boleh dibatalin, nggak kuat boleh dibatalin. Cuma pas libur kerja di luar bulan Ramadan bayar. Gitu. Misalnya kita kalau belum sesuatu ini bisa gua ntar kalau begini kerjaan gua malah jelek nih, mata kunang-kunang terus pada kebayang gitu misalnya. Dia tembok kayak gelombang gitu, kelihatannya daripada kerjaan gak beres, gak rengsek, hari puasanya karena tanggung jawab kita juga kan itu. Batalnya udah normal,
nggak usah berturut-turut, bayar nggak usah berturut-turut kalau kita korban. Selama 11 bulan, Senin Kamis kita hitung aja, ya boleh. Ya, jadi kita puasanya diseling-seling.